Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala fid du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wazidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sebada panjatan puja puji syukur kita haturkan pada Dzatiyah Allah Rabbul Ghafur. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tastabti an-nawala walakin tastabti min nafsika wujudal iqbal. Nah, ini hikmah yang ke-204 ya Pak. 204 dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kurang lebih makna secara lugawinya adalah la tastabti, janganlah engkau menganggap kendor, janganlah engkau menganggap terlambat, an-nawala, pemberian dari Allah. Walakin, tetapi, istabti, anggaplah terlambat, min nafsika, dari dirimu, wujudal iqbali, keberadaan menghadap Allah. Jangan engkau menyangka bahwa janji-janji Allah yang tertera di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasul terlambat datangnya. Tapi yang kau salahkan adalah iqbalmu, menghadapmu, tawajuhmu kepada Allah itu sudah sepenuhnya sempurna atau belum. Nah, kurang lebih maknanya seperti itu. Nah, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan al-haqqu, Allah Subhanahu wa taala yang maha hak adalah jawadun, zat yang bersifat jawad. Jadi salah satu min asma'il husna, kelompok dari nama-nama asma af'alnya Allah, yaitu asmaul husna. Allah itu jawad. Jawad itu maknanya katsirul atau banyak memberinya. Zat yang sangat banyak memberi dan ketika memberi tidak pernah peduli apa yang telah diberikan. Nah, itu namanya jawad. Lamun bahasa Indonesia mungkin disebut murah hati ya. Lamun bahasa Sundanya berehan. Jadi kalau di pesantren jawad itu maknanya adalah orang jalmi anu berehan. Kemudian Allah juga maknanya Allah juga sifatnya selain jawad adalah karim. Apa itu makna karim? Karim itu maknanya adalah asy-syarif, zat yang maha mulia. At-Thahir, zat yang maha suci. Suci dari apa yang disangkakan oleh hambanya, suci dari apa yang biasa disebutkan oleh musyrikin, disifati oleh kafirin dan lain-lainnya. Allah maha suci.
Ar-Rafi'ul Manzilah, Allah Maha tinggi derajatnya. Nah, itu makna dari karim. Karim itu artinya mulia, suci, tinggi derajatnya. Jadi satu, Allah bersifat Jawad. Dua, bersifat karim. Kemudian Halim, Allah juga adalah zat yang bersifat halim. Apa itu halim? Makna halim adalah allazi la yu'ajjilu bil uqubati wal intiqam. Zat yang ketika dicederai, zat yang ketika diingkari, dimaksiati, tidak terburu-buru untuk memberikan siksaan. Jadi kabayang kalau Allah gede ambek, saat setelah diperintahkan untuk sholat tapi hambanya nggak mau sholat, langsung disiksa hari takeneh. Nah, kalau yang seperti itu nggak halim. Jadi Allah itu salah satu sifatnya adalah halim, allazi la yu'ajjilu bil uqubati wal intiqam, tidak tergesa-gesa untuk memberikan siksaan. Nah, kemudian selain la yu'ajjilu bil uqubah, wallazi la yahbasu in'amahu an ibadihi, zat yang tidak pernah pilih kasih, tidak pernah menahan nikmat-nikmatnya dari hamba-hambanya. Li ajli dzunubihi, karena hambanya telah berdosa. Jadi halim itu selain tidak marah ketika dimaksiati, ternyata tidak juga membuat nikmatnya jadi terhenti karena perbuatan dosa. Bahkan punten, mau yang maksiat ataupun yang taat, semuanya diberikan nikmat. Bahkan nikmat yang maksiat, kalau dihitung-hitung secara kasat mata, lebih banyak daripada nikmat yang taat. Tukang maksiat mada cara ger awak nanti, tapi ada tukang ngaji mapan segala karasa. Dimimiti suku, linu, hulu, pusing, dan lain-lain. Dah karasa kabeh, dan tukang maksiat mau nu karasa. Nah akhirnya itu kumaha sih ya? Ini salah satu fenomena yang mungkin kalau kita ukurnya pakai logika, kayaknya mah sudah salah paham dengan Allah akhirnya. Nah, makanya kan dalam beberapa makalah disebutkan kam jahilin, kam alimin, alimin ayat madzahibuhu. Banyak orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, tapi payah dalam urusan duniawinya. Banyak orang yang soleh, yang taat, tapi payah dalam urusan duniawinya. Tapi wajahilin, banyak orang yang bodoh, ahli maksiat, tetapi luar biasa dalam masalah duniawinya. Nah itu mah udah adatnya dari dulu, seperti itu. Nah sehingga salah satu sifat Allah itu adalah halim, yaitu tidak cepat marah. Kalau manusia, halim itu adalah orang yang mampu marah tapi tidak marah. Dan keberadaan sifat itu tidak sakit untuk ditahannya. Jadi gini Pak, kalau Bapak dimarahi oleh orang lain, dizolimi orang-orang lain, dan Bapak mampu untuk melawan, kemudian Bapak tahan, menahan itu rasanya sakit atau tidak? Sakit nggak? Atau apalah bahasanya, bukan sakit atau apa? Apa ya bahasanya yang enakan ya? Pokoknya mah gitu beh. Jadi artinya ketika kita didolimi orang lain, mampu males mah, tapi nggak ngebalas. Nah, nahan untuk tidak membalas itu pedih atau tidak? Ah, kalau kerasa pedih namanya sabar. Kalau orang masih kerasa pedihnya, namanya sabar. Tapi kalau sudah tidak kerasa lagi pedihnya, namanya halim. Orang sabar itu katakan ya kamu halim ya Pak. Kadang-kadang ya sabarnya aja nggak katakan ya kamu halim. Orang mah ditowel ku batur, teu ditowel lagi ambek kamu ditowel gitu. Nah akhirnya kalau Allah gimana? Diingkari, dimaksiati, nggak marah. Maksudnya nggak marah itu tidak tergesa-gesa untuk menyiksa hambanya. Dan itu pun tidak membuat Allah untuk menahan rezekinya. Nah itu salah satu sifat Allah adalah Al-Halim. Kira-kira mampu kita menirunya nggak Pak? Masya Allah. Nah kemudian selain Halim, Allah juga satu Karim, Jawad, Karim, Halim, Rahim. Kalau Rahim udah tahu ya kita banyak. Rahman, Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Nah ini salah satu dari sekian banyak asmaul husnanya Allah, atau sifat-sifat af'alnya Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan Tuhan kita semua. Kira-kira kita yakin atau tidak ini Pak? Allah Jawad, Allah Karim, Allah Halim, Allah Rahim, Allah Rahman, yakin atau tidak? Yakin ya Pak ya. Nah,
Ketika Allah Subhanahu wa taala punya sifat itu, salah satu konsekuensinya adalah man taqarraba ilaihi shibron. Barang siapa yang mendekat ke Allah satu jengkal, Allah akan mendatanginya satu siku. Ketika ada hamba yang mendekat kepada Allah satu siku, maka Allah akan mendekatnya ba'an, satu depak. Satu depak itu sekian, Pak. Satu depak. Nah, kalau ada hamba yang mendekat satu depak, maka Allah akan mendekat harwalatan dalam keadaan berlari. Artinya sehebat itulah penyambutan Allah terhadap hambanya. Nah, ketika ada hambanya, kita bahas dari yang awam. Ketika ada hambanya yang tengah membaca hadis-hadis Rasul, barang siapa yang melakukan taat ini maka akan diberi ini. Barang siapa yang membaca ini maka faidahnya akan diberikan ini. Salah satunya barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah sebada lepas maghrib maka akan dihilangkan kefakiran di dalam dirinya. Dibaca, diistiqomahkan, didawamkan, tetapi enggak juga datang apa yang diharapkan. Yang diharap-harap itu enggak datang. Mana gening susah keneh, mana gening pakir keneh, padahal Waqi'ah geus bolak-balik dibaca. Ini untuk tingkatan kita ya Pak ya. Karena kita masih keneh beramal dengan motivasi pahala dan padilah yang Allah persiapkan. Kemarin ya Pak ya, kalau ada orang yang beramal dengan mengharapkan padilah, boleh atau tidak Pak? Boleh. Baik atau tidak Pak? Baik. Nggak jadi masalah. Nah, tingkatan kita adalah orang yang kalau baca sesuatu pasti tergiur dengan padilahnya. Laras ya Pak ya? Baca sholawat, bersedekah, ketika bersedekah 1 maka akan dibalas 10. Berarti lamun 10.000 bakal dibalas 100.000, lamun 100.000 bakal dibalas 1 juta. Sudah sedekah 100.000 dianti-anti nu 1 juta na teu datang-datang. Kira-kira yang ada di dalam hati kita bakal bagaimana? Ya teh tuluikeun wae sodako teh atau enggesan wae. Nah, akhirnya Bapak-bapak sekalian, andaikan ada orang yang seperti itu, maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, jangan engkau anggap keterlambatan itu datangnya dari Allah. Tetapi yang harus kamu koreksi adalah amalnya sudah sempurna atau belum. Nah, kalau kita sudah bersedekah, kemudian kita harapkan mana anu 10 lipatan teh. Mana katanya sedekah akan menolak pintu balahi 70, bahkan menghilangkan balahi. Gening saya sakit kene, gening anak itu sakit kene, gening istri saya masuk rumah sakit, katanya sudah sedekah akan dihilangkan balahi, gak akan ada masalah dalam kehidupan. Nah, masalah jadi banyak kieu, padahal sedekah udah unggal poe. Terus yang salah siapa? Dia sangka Allah telat memberikan dan memenuhi janjinya. Padahal kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang salah adalah kita yang mengamalkannya. Sama seperti dulu ada keterangan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ketika keterlambatan ijabah dari Allah, maka jangan engkau tagih cepat-cepat doanya. Kau jangan tagih cepat-cepat ijabahnya, tapi kembalikan kepada dirimu. Sudah ada belum keikhlasan di dalamnya? Kan gitu banyak. Artinya jangan salahkan Allahnya. Da Allah mah tadi Halim, Karim, Jawad, kemudian Rohim, Rohman dan lain-lainnya. Banyak yang sifatnya seperti ini, ingkar janji, kan nggak mungkin. Berarti yang salah bukan janjinya, yang salah bukan Allahnya, yang salah pasti kita yang beramalnya. Nah, itu kalau tilikannya orang awam. Kita masuk ke ranah yang selanjutnya, yaitu salikin. Kalau orang khawas yang nggak akan mungkin kayak gini, karena orang khawas sudah tidak lagi mikirin yang kayak gini. Ini orang yang salikin. Salikin itu adalah orang yang berjalan menuju Allah tapi belum sampai. Bedanya jeung awam naonna, urang mah can jalan. Ayo salikin mah udah jalan. Kalau kita kan belum jalan, baru ada kemauan. Nah, kalau salikin kayak gimana? Nah, ini kata saya Ibnu Ajibah, kata beliau, kalau Allah memberi fa'in tawajjahta ilaihi biqalbika, ketika engkau sudah bertawajuh kepada Allah. Jadi salah satu istilah tasawuf, tawajuh itu adalah menghadapkan diri, jiwa, raga, hati hanya untuk Allah.
Kalau kita kan baru semet menghadapkan raga, lisan, anggota dohir ke Allah. Jarang-jarang bisa nyetel antara dohir dan batin. Kalau orang sudah tawajuh itu zohirnya ke Allah, batinnya ke Allah, hatinya ke Allah, pikirannya ke Allah. Kadang-kadang kalau kita dalam melaksanakan sholat pasti ada nyalamun cara sholatnya malaweng, nah. Atau bahkan gak malaweng pun pasti masih ada tujuan selain Allahnya. Nah ini kalau tawajuh itu udah gak ada, Pak. Tawajuh itu dohirnya menghadap Allah, ibadah. Hatinya, fokusnya, tujuannya, keikhlasannya hanya kepada Allah. Fa in tawajjahta ilaihi summa ta'akhkharal fathu. Setelah bertawajuh, istiqomah melakukan itu, tapi belum juga datang futuh dari Allah. Kata hikmah yang kemarin gimana, Pak? Kalau hati ingin diisi nur oleh Allah, maka parriq qoblaka anil aghyar, kosongkan dari makhluk selain Allah, maka nanti tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar, hati akan diisi oleh Allah dengan cahaya-cahaya kemakrifatan dan asrar. Udah dikosongkan semuanya, tapi geuning anggar kieu keneh. Lihat orang teh kelihatan orangnya, melihat makhluk teh masih kelihatan makhluknya, belum bisa nyambungkan makhluk teh ke Allah. Nah, berarti ini yang kita anggap salah itu apanya? Jangan pernah salahkan Allah, tapi salahkan kita sendiri. Amal kita yang belum sempurna. Nah, maka kata si Ibnu Ajibah, fala'alla iqbaluka alaihi lam yakun bikulliyatika. Bisa jadi keterlambatan futuh itu, keterlambatan nur mengisi hatimu itu karena kamu menghadap Allah belum sempurna menghadapnya. Atau kalau belum fa innallaha subhanahu yaqulu bilisanil hal, karena keadaanmu yang sekarang ini yang sudah istiqomah ibadah tapi belum juga diberikan fadilah dan bantuan dari Allah, itu seakan-akan berkata walaisa yudriku wisoli kullu man fihi baqiyah. Allah mengatakan melalui keadaan yang kita alami sekarang, yaitu keadaan kita sudah istiqomah ibadah tapi belum futuh, belum dibuka oleh Allah, belum dihilangkan hijab oleh Allah. Nah, keadaan itu seakan-akan merupakan pesan dari Allah. Apa isinya? Seakan-akan Allah berkata, gak akan pernah orang mendekat kepadaku yang di dalam dirinya masih ada tersisa selain aku. Koreksi dulu, bisi ada tertinggal selain Allah di dalamnya. Atau kalau nggak ada, au kana biharbin au khattin, atau nggak akan pernah, kata Allah, orang bisa mendekat kepadaku yang mereka mendekat hanya menggunakan huruf dan tulisan saja. Paham nggak maksudnya? Orang yang mendekat melalui huruf dan tulisan saja. Paham nggak maksudnya? Ketika kita sholat, kebanyakan adalah kita sholat menyembah Allah, menghadap Allah dengan huruf dan tulisan. Yang kita baca huruf, dibaca dari mana? Dari tulisan. Yang kita lafalkan adalah tulisan. Sudah sampai belum ke dalam hati? Nah, keadaan orang yang membaca bacaan sholat, membaca Al-Quran, yang hanya semet nepi kalisannya saja, bisa gak kira-kira ini dipakai untuk mendekat ke Allah? Gak akan bisa. Nah, maka seakan-akan keadaan itu merupakan pesan dari Allah. Ketika kita sudah baca Quran, kemudian ijabahnya belum datang, sifatnya belum ada, maka keadaan yang keterlambatan datang ini seakan-akan pesan dari Allah. Ini ada baca Quran huruf hungkul, ya ada bacanya cuma baca tulisan hungkul. Bagaimana mungkin tulisan dan huruf bisa menjadi alat untuk dipakai mendekat kepadaku? Sok tawajuhkan semuanya, dohirmu, batinmu untuk menyembahku, kata Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, jadi ketika kita sudah ranah mendekat kepada Allah, tapi futuh juga belum diberikan oleh Allah, hijab masih banyak di dalam hati, maka bisa jadi tawajuh kita belum sempurna, kita menghadap kepada Allah belum sempurna,
Atau punten Pak, pun kalau sudah sempurna menghadapnya, mungkin ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ada tersisa di dalam hati kita selain Allah, atau kita bertawajuh kepada Allah menganggap diri kita sudah tawajuh padahal itu hanya ibadah melalui huruf dan tulisan saja. Nah, sehingga itulah yang menghalangi seseorang bisa mendapatkan putuh dari Allah. Bahkan punten Pak, para ulama juga salah satu yang bisa menghijab seseorang menjadi arifin adalah keinginannya untuk menjadi arifin. Sekali dia banyak. Salah satu yang bisa menghijab seseorang untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah dan berpredikat arifin adalah ibadahnya yang bertujuan untuk menjadi arifin. Sama kayak seperti dauhnya Buya Uci, orang Banten. Kata Buya Uci, banyak orang yang mau mendapatkan Lailatul Qadar terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar karena keinginannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa tidak dipahami? Ya, artinya kan ketika kita i'tikaf ibadah ke masjid itu untuk apa? Untuk menghambakan diri, menghadiahkan masa hebat teuing ketangnya. Apa atunya? Mempersembahkan saya. Mempersembahkan, mengabdikan diri dari seorang yang hina kepada Allah. Ya Allah, saya bisa segini. Malam ini saya bisa ibadah, sholatnya cuma segini, zikirnya cuma segini. Kemudian kalau yang biasanya kita lakukan adalah sholat kita, ibadah kita, dan lain-lain kita, semua itu tujuannya untuk apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Kan tinggal tanya diri kita, emang mulia mana Lailatul Qadar jeung nu nyieunna? Mulia mana Lailatul Qadar dengan yang mengadakannya? Kenapa harus nyimpangkeun hati ke Lailatul Qadar bukan ke Allah? Nya sama seperti orang nah wirid rek jadi wali. Wirid yang jadi wali. Kenapa baca Quran? Kenapa taat? Kenapa istiqomah? Oh, biar jadi arifin. Nah, keadaan dan keinginan seperti inilah yang menghalang seseorang akhirnya enggak futuh-futuh. Karena orang-orang salikin tuh harus memang benar-benar murni zikirnya, wiridnya, dan lain-lainnya murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan sering ya banyak. Ya sering diheurean ku guru. Kunaon cing? Lamun maca Yasin jang batur sok tara pernah diijabah. Emang kunaon gitu? Da maneh mah pan teu biasa maca Yasin. Da baca Yasin so teh lamun datang tamu. Tamu pingin jual ini, beli ini, ada hajat ini, ada hajat itu. Akhirnya kita baca Yasin, baca Quran, baca zikir. Nah pertanyaannya, itu baca Quran dan lain-lain itu tujuannya buat apa? Ya kalau diijabah kumaha pan sok aya wae nu meneran mah diijabah. Ya mun diijabah ya enggak jadi masalah, bagus. Cuma ketika itu kita lakukan secara istiqomah, maka nilainya tidak sesempurna seperti orang yang murni bertujuan hanya karena Allah. Ya artinya Bapak boleh baca surat Al-Muluk ba'da maghrib supaya saya tidak terhindar dari pertanyaan munkar dan nakir. Jadi supaya tadi ditanya, jadi kan enak masuk kubur teh kan batur man robbuka. Kalau saya mah langsung we malaikat teh. Man robbuka geus teu kudu. Kamu mah langsung we tidur. Nah itu kira-kira supaya dapat kayak gitu gimana? Nah setiap ba'da maghrib baca surat Al-Muluk. Akhirnya dengan motivasi itu berangkatlah kita setiap maghrib baca Al-Muluk sampai ke meninggal dibaca. Dapat nggak padilahnya? Dapat nggak padilahnya? Dapat. Tapi Allahnya dapat nggak? Yang memberikan kita keamanannya sampai nggak ke hati? Nggak dapat. Akhirnya padilah mah silakan. Nah akhirnya nanti ketika mau masuk surga kan kita ditanya, itu Abdullah atau Abdul Padilah? Kita mau jawab apa? Ya Abdul Padilah ya teh Kang. Ya Abdi mah Abdullah. Ya kan kita bingung jawabnya apa. Itu Abdul Padilah atau Abdullah. Ini hamba Allah atau hamba Padilah. Nah sehingga bagi kita yang sekarang sudah mau beramal, ya nggak jadi masalah.
Yang salah itu adalah sudah dibibita nggak mau beramal, itu masalah. Kalau kita alhamdulillah udah dibibita ku Allah, akhirnya mau beramal. Bagus udah bagus. Baik udah baik. Karena yang nggak baik itu, yang nggak bagus itu adalah sudah diancam, sudah dibibita, tapi nggak mau ibadah. Nah ini yang nggak baik. Tapi ada kondisi yang lebih baik daripada ini, dan ini nggak bisa dinafikan. Yaitu ketika seseorang menyembah Allah bukan lagi karena punten bibita dari Allah. Yaitu golongan-golongan yang sudah sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah banyak yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah ini banyak sebenarnya yang bisa kita bahas. Cuma ya segitu dulu lah banyak. Dari sekian banyak bisa ditambah lagi, tambah liar deui. Tapi intinya ini hikmah yang mengajak kita sebagai orang awam, atau mungkin di golongan kita ini yang berkumpul di sini ada yang sudah menjadi salikin, yang sudah mulai beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui baik metodenya metode thariqah, atau mungkin metodenya mengamalkan thariqah yang umum saja, atau thariqah yang khusus. Nah ini sebelum kita tutup banyak. Jadi Bapak nggak perlu nanti merasa gersang dan aneh dengan bahasa thariqah. Karena ada syariat, ada thariqat, ada hakikat lah, gampangnya seperti itu. Emang syariatnya apa? Syariat itu adalah hukum Allah. Nggak segampangnya begitu, hukum Allah. Nah kemudian thariqat itu apa? Thariqat itu mengamalkannya. Nah cara mengamalkan hukum Allah terbagi menjadi dua. Satu khusus, dua umum. Kalau yang jalannya umum yang kayak gimana? Yang kata Rasul, kalau setelah sholat sok baca wirid 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah. Kata Rasul, semua dosa dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Terus diamalkan tak san? Insya Allah. Nah ini namanya thariqah umum, baik yang muda, yang tua, baik yang berilmu ataupun tidak berilmu, pasti kuat mengamalkannya. Tapi dari dulu sampai sekarang ditambah atau sakitu-kitu aja? Sakitu-kitu wae atau napi udah ditambah angkanya. Jadi 100 gitu. Atau konsisten istiqomah saja. No penting mah kan amal terbaik itu walaupun sedikit yang penting. Nah, Masya Allah ya, pokoknya mah kita mah berada di depan, satu langkah di depan hoas ya pokoknya. Nah sehingga kalau orang-orang yang hoas, kalau orang-orang yang berthariqah khos, nah itu beda lagi. Thariqah khosoh sama thariqah ammah, umum dan khusus. Kalau yang khusus beda. Kalau yang khusus apa? Adalah orang yang dibimbing langsung oleh guru. Namanya guru mursyid. Hari mursyid itu artinya apa? Yang menunjukkan. Maksudnya gimana? Orang yang memang ahli dalam memperbaiki hati, li islahil qulub. Sama seperti Bapak yang sudah belajar tajwid. Ada orang baca Quran depan Bapak, bisa tak dibenarkan, Pak? Atau bisa nggak kedengaran salahnya, Pak? Bapak sudah paham, pokoknya makhorijul huruf teh sakieu tah. Ieu makhorijul huruf. Ahkamu tajwid ieu tah. Timimiti hukum nun mati mimpaeh nepikakeun ka mad-madna talar di luar kepala. Makhrajnya, cara pelapatannya saya sudah talaki, sambung nyambung sanad saya ke Rasul. Akhirnya ada orang yang baca Quran depan Bapak, salahnya bisa kelihatan nggak? Bisa ketahuan nggak? Padahal Bapak nggak lagi lihat Quran, tapi orang baca Quran kedengeran kok Bapak. Kira-kira bisa tahu salahnya? Kenapa bisa tahu? Ahli. Atau Bapak ahli fikih, timimiti kitab kecil Sapina, Fathul Qorib, Fathul Mu'ib, Fathul Wahab, sampai ke kitab yang gede Majmu', Syarah Muhadzab, Imam Nawawi, udah aku saya dilahap semuanya. Ada orang sholat kertaraweh, nu satu ngadeg, nu satu duduk. Yang ngadeg teu aneh, nu duduk teu aneh. Tapi ai jadi mah ngegoler aja. Ngegoler tuh kan keadaan sholat tuh kan ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang miring, ada yang ngegoler itu terlentang. Boleh nggak sholat tarawih terlentang?
Sholat tarawih kan sunat banyak. Boleh nggak duduk? Boleh. Boleh nggak miring? Miring. Nah, kalau miring kan lumayan, penuh kan masjid atau terlentang kayak gini. Jadi kan bisa mekal atau orang bantal masing-masing dari rumah. Itu boleh nggak? Kalau ahli fikih ya nggak aneh. Boleh tak? Entah boleh. Ya kenapa? Karena batasan sholat sunat itu hanya sampai ke duduk. Berarti minggir nggak boleh. Nah akhirnya kenapa bisa tahu? Ya ahli. Pokoknya usul fikihnya udah tahu, fikihnya udah tahu. Sama dengan ahli hati. Datang bapak, dilihat muka. Ima dengki. Lihat. Ima ria. Lihat. Oh iya mah ujub. Tahu kan? Dari roman-roman kita kan tahu. Tuh bisa bapak tuh dihias pakai topeng dan lain. Kelihatan. Kenapa? Karena ahlinya. Nah, kalau bapak pingin benerkan kan hese banyak. Ujub teh hilang kumaha carana? Ibadah supaya ikhlas gimana caranya? Kenapa gitu? Karena nggak akan mungkin Allah menempati atau nggak akan mungkin nur. Allah mah ekstrim ting lah. Nggak akan mungkin nur dari Allah menempati hati kita kalau di dalamnya masih ada kokotor. Nah, kira-kira kokotor itu harus dihilangkan dulu atau didedetkan wae jeung nur-nurna? Kan harus ditahliyah dulu, dihilangkan lah. Nah, pertanyaannya, cara ngehilanginnya gimana? Sama seperti kita beres pipis. Beres pipis, ada sisa di saluran air kencing itu, sisa-sisa kencing. Nah, hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Nama istilah fikihnya istibro. Pernah dengar Pak? Ya barusan lah minimal. Istibro itu orang yang mengeluarkan sisa-sisa kencingnya dari zakarnya. Caranya gimana? Ya tiap pribadi beda-beda. Nah pertanyaan gini, biasanya bapak yang pernah ngalami ya pak ya, kalau sudah pipis, sudah istinja, kira-kira suka ngecret di itu pak? Ada ya? Keadaannya kayak gimana ngecretnya? Pas jongkoknya? Oh atau memang dari awalnya udah berdiri pak? Udah berdiri dari awal, udah berdiri, terus pipis, pas nyeletingkan, pas jalan keluar. Terus ada yang kayak gitu ya Pak ya. Nah berarti cara istibronya bapak hentak-hentakan kaki seperti jalan. Itu caranya. Ada orang yang pipisnya itu jongkok. Pas jongkok mah asal udah keluar, tapi pas mau wudu berdiri keluar. Nah berarti cara istibro dia berdiri. Ada juga orang pas jalan ente, pas iya ente, tapi pas lamun ruku ngehajen gitu keluar. Nah, berarti bapak harus dehem. Cara menghilangkan sisa-sisa tadi sama. Ini ada orang yang susah ya menghilangkan wujudu nafsihi, eksistensi dirinya. Gimana ya caranya ya? Beda tiap orang. Makanya punten, dulu tuh ada ulama, yang ulama tersebut datang ke seorang mursid, yang kata mursidnya, kamu diterima jadi murid, durukeula kitabna. Duruk kitab-kitab kamu, karak saya diterima jadi murid. Paham nggak maksudnya apa? Jadi bapak tuh kiai besar, bapak kiai besar datang ke seorang mursid, kata mursidnya, sok saya diterima jadi murid, asal semua kitab-kitab kamu tuh durukeula. Apa maksudnya? Kamu kalau mau jadi murid saya, hilangkan pangkat kiaimu. Karena kalau kamu masih nganggap kamu kiai, maka eksistensi kamu tuh akan terus ada. Pernah nggak bapak dengar cerita ada orang mau belajar thariqah khosoh, cara pertama kali oleh gurunya adalah kamu kalungkan papan, dalam papan itu tulis siapa yang ngambil buah ini, pukul kepret saya, terus ambil buah ini, terus dia bawa buah, dan kamu berjalan ke pasar. Jalan ke pasar. Bari ditulisan di sini itu, kepret saya, ambil buah ini. Itu kira-kira tujuannya buat apa? Buat si ego kita, terus si asa aingna hilang dulu. Nah, kira-kira setiap orang sama atau beda?
Beda. Dan kita kan asa masih ada aingnya, masih ada akunya, sayanya. Nah, cara ngilanginnya kayak gimana? Ya beda-beda. Nah, sehingga inilah tujuannya kenapa banyak orang yang berguru melalui cara thariqah yang khosoh. Tapi nggak perlu aneh ya, Pak. Ada yang kayak gini. Nah, gitu panginten, Pak. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan taufiknya, ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia ilal akhirah sampai nanti ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.